kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita di manajemen biaya ya. Oke. Sudah hadir 16 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Seperti biasa, monggo silakan absensi disuntik ya. Dari 19 total mahasiswa yang seharusnya ada di manajemen biaya. Oke, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar manajemen biaya. Di antara kalian juga sudah ada yang mencoba hunting referensi dari buku manajemen biaya. Monggo, itu lebih baik karena buku apapun prinsipnya sama ya untuk manajemen biaya itu. Karena manajemen biaya itu sebenarnya kan ilmu turunan. Ilmu turunan yang melengkapi ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Jadi konsepnya sebenarnya melanjutkan. Nah, oleh karena itulah banyak kesamaan sebenarnya yang terjadi di akuntansi biaya dengan manajemen biaya. Mungkin akuntansi manajemen juga ada relevansinya, karena akuntansi biaya, akuntansi manajemen pada prinsipnya sama arahnya. Ya, jadi kalau yang akuntansi biaya lebih fokus kepada bagaimana kita menyajikan informasi terkait dengan alokasi biaya. Akuntansi manajemen lebih banyak mengarahkan pada metode, ya. Jadi metode-metode yang nanti bisa dipakai oleh manajemen dalam rangka mengambil keputusan yang berhubungan dengan penggunaan biaya. Sedangkan kalau manajemen biaya itu adalah actionnya. Jadi aspek-aspek yang nanti kita gunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membaca data yang disajikan oleh akuntansi biaya dan akuntansi manajemen supaya kita bisa menemukan suatu solusi, ya. Bisa menemukan suatu solusi dalam memberikan keputusan klasifikasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Oleh karena itulah sebenarnya di manajemen biaya itu dituntut untuk memahami banyak faktor. Di mana faktor itu adalah faktor-faktor yang berpotensi nanti bisa mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita mengenal prinsipnya kan nanti kita meraba-raba, bertanya-tanya. Ini terus mau dibawa kemana? Ini terus apa yang akan ditemukan? Apa yang mau dicari? Apa yang dihasilkan? Ya. Sehingga dalam pemikiran kalian semua ketika belajar manajemen biaya itu, yang pertama adalah mencoba mengidentifikasi beberapa faktor yang nanti berpotensi untuk mempengaruhi setiap keputusan dari biaya. Yang kedua, mencoba memahami relevansi atau hubungan antara komponen-komponen biaya dengan beberapa aktivitas pendukungnya, ya, yang nanti digunakan sebagai suatu dasar pengambilan keputusan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencoba mengidentifikasi juga bagaimana hubungan antara aktivitas biaya, aktivitas pembiayaan itu dengan tujuan yang akan diambil oleh perusahaan. Ya. Jadi itu yang menjadi urgensi ketika kita belajar di manajemen biaya. Kalau kita analogikan gini, kalau kita bicara tentang akuntansi biaya itu sama dengan ketika kalian melihat apa sih kebutuhan kalian dalam hidup ini. Ya. Jadi ketika bicara akuntansi biaya, kita ingin tahu tentang informasi, saya itu butuh apa saja sih dalam hidup ini. Dan dalam kebutuhan itu ada yang harus berbiaya atau ada yang bisa dikeluarkan dari biaya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita bicara akuntansi biaya. Kemudian ketika kita bicara akuntansi manajemen, itu biaya tentang bagaimana kita membuat catatan.
bagaimana kita mencatat semua aktivitas biaya yang kita keluarkan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti aktivitas-aktivitas itu ada buktinya, ada laporannya. Dan itu bisa dibaca kalau nanti di waktu yang lain kita membutuhkan informasi data itu. Nah, itu akuntansi manajemen. Jadi bicara tentang bagaimana kita membuat catatan. Nah, kalau kita bicara manajemen biaya sekarang kita kolaborasi terkait dengan kebutuhan biaya tadi, terkait dengan informasi yang sudah tercatat, terus bagaimana berdasarkan data itu kemudian kita menyikapi untuk next-nya, ya, untuk proses berikutnya. Nah, ini ada di manajemen biaya. Makanya di sini saya banyak mengenalkan beberapa istilah. Saya banyak mengenalkan beberapa aktivitas, beberapa kondisi yang nanti akan terjadi. Ya memang apa yang saya sampaikan ini berbasis textbook ya. Jadi berbasis data penjelasan yang ada di buku. Jadi mungkin bahasanya terlalu tinggi. Saya sendiri membaca itu terlihat kalau bahasanya itu tinggi. Tinggi itu artinya kondisi-kondisi seperti itu berpotensi terjadi hanya pada sebuah aktivitas yang kompleks, pada suatu perusahaan yang besar atau suatu organisasi yang besar. Jika kita itu melihat pada sebuah kondisi yang lebih rendah di bawahnya, misalkan UMKM, ya tidak semua itu terjadi. Ya memang ada sebagian terjadi, tapi tidak semua itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, pintar-pintarnya kita saat ini untuk bersikap teori itu tidak akan bisa diaplikasikan begitu saja. Teori itu tidak digunakan sebagaimana kita langsung bisa memakai sesuatu. Tidak. Teori itu masih bahan mentah. Apa yang kita pelajari selama kuliah ini kan teoritis. Kalau mungkin ada praktek itu hanya contoh. Contoh yang kita tidak bisa pastikan itu terjadi secara general. Secara umum. Ya. Makanya ya masih aja itu disebut sebagai teori. Artinya apa? Semua mentah. Sehingga perlu pemahaman dan pemaknaan yang harus kita lakukan untuk bisa menggunakannya. Ibarat kalian diberi baju, baju itu mati kain gitu ya. Jadi nggak bisa kamu pakai langsung. Ya, bisa lampir nih, ngonotok dengan awake kan ya ceblok. Ya nggak bisa itu. Dan modelnya kan juga belum tentu harus bisa mengikuti selera. Gitu. Oleh karena itulah maka kain itu harus kita buat, harus kita dandak nih. Jadi sebuah baju sesuai dengan model yang kita inginkan dan sesuai dengan tempat di mana nanti kita akan pakai. Nah, sama, teori itu juga begitu. Oleh karena itu, apa yang ada di buku, apa yang saya sampaikan di materi yang ada di slide, itu semuanya adalah teoritis. Ya, kalaupun ada contoh-contoh teknis, ya hanya contoh itu ya, dan belum tentu itu mewakili untuk semuanya. Nah, yang dibutuhkan di sini apa? Bukan sekedar kita hanya mendengar, bukan sekedar kita hanya membaca, ya, tetapi coba memahami. Paham itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa menjelaskan kembali, kita bisa mengaplikasikan, menerapkan, atau paling tidak membayangkan untuk menggunakan, ya, kalau memang medianya belum ada ya. Membayangkan untuk menggunakan itu adalah sebuah kehidupan. Nah, itu paham namanya. Ya. Nah, di sini yang kita butuhkan gitu ya. Jadi paham itu bukan sekedar bisa menjawab soal, tidak. Tapi benar-benar bisa pakai. Nah, oleh karena itulah dituntut cara yang paling efektif dan di mana setiap orang itu tidak sama caranya ya. Untuk bisa melakukan pemahaman itu. Ya, karena dengan adanya pemahaman itulah baru kita bisa memakai. Oke, saya bicara begini karena kalian sudah semester atas. Saya anggap kalian sudah semester atas. Semester 6 itu adalah sudah semester atas karena mahasiswa terakhir yang masih kuliah. Semester 8 sudah ada kuliah. Nah, itu ya. Oke, baik.
Seperti biasa, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari materi kita di pertemuan minggu yang lalu. Monggo silakan tanya jika ada yang memang mau bertanya materi sebelumnya. Jika tidak ada yang menanyakan, saya lanjut ke materi kita yang kedua. Sesuai dengan RPKPS, kita akan bicara tentang klasifikasi manajemen biaya. Ya, jadi kita akan mencoba mengklasifikasikan beberapa konteks teoritis dalam manajemen biaya itu. Ya. Oke, sebelum kita membuat klasifikasi, kembali saya coba ajak kalian untuk memahami relevansi yang tadi saya sampaikan. Karena relevansi ini mutlak harus kita ketahui. Ya, ketahui dulu baru paham ya. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita nggak punya bahan nanti untuk digunakan di manajemen biaya. Makanya selalu saya katakan bahwa manajemen biaya itu selalu berhubungan dengan akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ya selalu berhubungan. Nah, saya anggap akuntansi apapun sama lah ya, maka kita sebut sebagai nama akuntansi. Ya, spesifiknya nanti di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nah, seperti di gambar itu, ya, akuntansi biaya itu lebih mengarah kepada costing-nya. Ya. Bagaimana kita mencoba membuat informasi terkait dengan kebutuhan biaya yang akan kita keluarkan. Costing. Nah, kemudian costing itu kita buat laporannya di akuntansi manajemen. Maka dari akuntansi manajemen itu orientasinya adalah membuat decision, keputusan. Ya. Nah, tapi keduanya itu kan masih sendiri-sendiri. Ya, kalau informasi biaya melihat di laporan biaya, informasi datanya lihat di akuntansi manajemen. Itu kan suatu yang belum memiliki dasar penjelasan yang akurat. Nah, oleh karena itulah maka muncul manajemen biaya. Ya, yang mana tujuannya untuk menggabungkan data di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dengan berbagai macam informasi-informasi yang nanti digunakan untuk decision itu tadi. Apa aja? Rate to value. Gitu. Kita harus mampu membuat sebuah nilai. Nilai apa? Nilai informasi tersebut untuk bisa digunakan. Kita memang belum membahas contoh, gitu belum. Ya. Kita hanya membahas tentang konsepnya dulu. Karena saya pengen kalian kuasai dulu konsepnya. Kalau sudah tahu konsepnya itu nanti seperti ini, nanti kalau saya ceritakan bentuknya, setidaknya kalian sudah bisa mengenali. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bercerita terkait dengan mobil misalkan ya, maka kita tidak bisa langsung menyebut ya mobil secara kompleks. Tapi kita coba identifikasi dulu. Ya, kondisi yang ada di sebuah mobil itu sama. Jadi kita ciptakan dulu nilai informasi yang nanti bisa dimanfaatkan. Nah, click to value itu bagaimana? Berarti kita harus menyesuaikan data yang ada di akuntansi biaya dengan metode yang tepat untuk dilaporkan di akuntansi manajemen dan diberikan informasi-informasi tambahan di manajemen biaya. Ya, mudah ya. Di alurnya begitu loh. Ya, jadi jangan sampai salah memaknai. Nah, dengan demikian maka kita bisa create value. Tak analogikan lagi baju tadi. Baju kalau kita bicara dari sisi akuntansi biaya, misalkan bicara tentang apa kebutuhan biaya yang nanti bisa kita gunakan untuk buat baju itu. Biaya kain, biaya beli pernik-pernik dari bajunya, bahan pembantunya, tenaga kerja yang mengerjakan pembuatan bajunya, dan beberapa aspek overhead yang lain, misalkan ya listrik untuk menjahit dan seterusnya.
Ya, itu ada. Itu berarti identifikasinya gimana? Costing. Ya, costing. Nah, kemudian informasi itu kan baru parsial kan, sendiri-sendiri itu. Nah, itu harus kita rekap. Nah, akhirnya harus jelas metodenya. Mau full costing atau hanya fixed costing atau variable costing, misalkan begitu aja. Oke, kita pakai fixed cost. Ya sudah. Berarti semua biaya yang dibutuhkan harus kita identifikasi dan kita laporkan dengan menggunakan metode full costing. Nah, itu manajemen decision. Nah, laporan keuangan dari akuntansi manajemen tadi akhirnya kita tambahi dengan beberapa informasi. Misal baju itu modelnya adalah model apa, misalkan saya nggak kenal ya, model baju apa yang terkait sekarang, misalkan gitu. Sehingga dipilih warnanya yang kalem, misalkan seperti itu. Asumsi juga nanti yang gunakan orangnya langsing, sehingga dipilih slim, fit, ya, misalkan begitu, pola baju dan seterusnya. Nah, ketika sudah ditambahi kondisi seperti itu, warnanya, bentuknya, tujuan pembuatannya, bahannya, kemudian yang lain yang bisa kita identifikasi terkait dengan fungsi dari baju itulah yang disebut dengan nama grade to value. Ya. Oke. Nah, kemudian kita tambahi lagi informasi terkait dengan reduce cost. Bagaimana kita melakukan efektivitas dan efisiensi pembebanan biaya. Nah, gini, efektivitas itu berkaitan dengan tujuan. Jadi jangan sampai ada biaya yang tidak nyampe tujuannya. Sudah kadang mengeluarkan dana tapi tidak nyampe gitu ya. Kalau efisiensi itu terkait dengan jumlah biaya yang kita bebankan. Jangan sampai kita membebani sesuatu yang besar ternyata hanya kecil butuhnya. Ya maka kita harus lihat itu semua kondisinya. Kita reduce cost-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kita tambah lagi informasi terkait dengan competitive advantage. Ya, competitive advantage. Advantage itu apa? Advantage itu adalah tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Karena nanti kita berjalannya maju bukan mundur gitu ya. Nah, sehingga kita harus mampu kompetitif. Kompetitif itu ya bersaing dengan yang lain. Kalau yang lain bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Oleh karena itu, tetap saja kita harus lirik kanan kiri. Ya, kondisi yang di sana gimana? Di sana gimana? Kok bisa begitu? Gimana caranya? Nah, di sini harus kita cari. Apalagi sekarang zaman teknologi informasi yang informasi seperti itu mudah untuk kita peroleh. Itu harus kita create nanti di manajemen biaya gitu ya. Bagaimana caranya bisa competitive advantage. Dan yang terakhir adalah customer satisfaction. Karena orientasi dari produk kita itu kan untuk customer kan. Sehingga kita harus bisa menjaga supaya customer itu selalu satisfaction, selalu puas. Piye caranya memuaskan karyawan, memuaskan customer itu. Ya selalu mengikuti apa maunya dia. Ya. Pernah nggak lihat sebuah film SpongeBob? Ini bicara SpongeBob. Nah, pas kali ada ya. Latar belakangnya lagi di restorannya Krabby Patty-nya Tuan Krab gitu ya. Di belakangnya kasir, ya. Kasirnya Squidward. Saya hafal banget keterpaksaan untuk melihat TV ini. Nah, dipaksa TV-nya ya itu, anak pengen itu ya akhirnya ikuti. Di belakangnya si Squidward itu ada kayak papan menu gitu ya. Nah, di papan menu itu di bawahnya itu ada tulisan kecil. Ya. Yang nulis Tuan Krab sendiri gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah Anda harus selalu mengikuti keinginan dari pelanggan walaupun permintaannya aneh-aneh. Itu saya suka sekali itu di episode yang itu. Ya. Jadi kata kuncinya di situ lah. Mungkin kita merasa aneh dari permintaannya si pelanggan itu. Aneh. Ya.
Tapi kalau itu memang general, banyak yang minta, itu sudah nggak aneh lagi loh. Kalau yang minta cuma satu orang, ya bisa disebut aneh, karena nggak ada yang lain. Jadi lain. Tetapi kalau ya semula satu, kemudian yang kedua ikut minta hal yang sama, tiga, keempat, dan seterusnya. Berarti kan itu sudah nggak aneh. Berarti kan memang kita belum bisa melakukan itu. Sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya si customer ada komunikasi dengan produsen. Nah, maka seringlah yang saat ini produk pasti menyasarkan nomor telepon bebas pulsa. Ya, kalau yang apa-apa kan informasi kan gitu kan. Karena informasi dari pengguna itu sangat penting. Kenapa? Karena kita membuat itu ya untuk digunakan. Dijual itu kan hanya perantara, tetapi endingnya kan digunakan juga. Kalau yang kita buat itu ternyata tidak bisa digunakan, tahu dari mana kita? Oh, kita juga belum tentu ikut menggunakan apa yang kita buat. Ya kan? Berarti kan kita harus mengecek satisfaction. Mulai dari telepon bebas pulsa, kotak saran, kita buat angket. Coba sekarang, banyak sekali produk-produk, apalagi yang berbasis software ya. Itu kan pasti ada anunya. Apa ya, kayak semacam testimoni, ada survei kepuasan gitu ya. Kayak seperti ini, kita pakai yang namanya apa Google Meet. Nanti kalau saya close, Google Meet akan tanya gimana tentang suaranya gitu. Atau kalau kalian pengguna itu Telkomsel punya aplikasi My Telkomsel, seringkali beberapa saat itu kan muncul beberapa pernyataan itu, ya kan, untuk menilai kelayakan, estetika, penggunaan, ya, dan seterusnya. WA pun sekarang juga sering kalau kita telepon pakai WA, tanya kualitas suaranya gimana. Kenapa ya ditanya kualitas suara? Kok nggak kualitas gambar? Ya karena banyak sekali keluhan di awal yang disampaikan ke produsennya terkait dengan kualitas suara teleponnya WA. Sehingga WA mencoba menyempurnakan dari aspek itu dan bertanya balik kepada customer. Nah, itulah yang disebut dengan customer satisfaction. Nah, 4 hal itu, crypto value, reduce cost, competitive advantage, dan customer satisfaction. Itu harus diciptakan dengan menggunakan manajemen biaya. Nah, sekarang faktor apa yang dipakai untuk membuat itu? Ada 2 yang ada di bawahnya itu. Yang pertama adalah manajemen strategi. Memang di akuntansi nggak diajarin ini, tapi di manajemen ada. Nggak diajari kan bukan berarti kita tidak bisa kan. Ya, kita cari tahu kalau begitu. Manajemen strategik itu adalah suatu metode, suatu cara, suatu strategi yang harus kita buat untuk menciptakan keunggulan kita dibanding pesaing. Kita punya keunggulan apa? Setiap kita itu bersaing, kita harus bisa menyadari dan membentuk keunggulan yang kita miliki. Karena apa? Karena dengan keunggulan itulah nanti kita bisa menciptakan perbedaan. Diferensiasi. Dalam teori marketing, diferensiasi itu mutlak. Karena orang pada prinsipnya tidak suka jika ada yang menyamai. Tapi suka jika tidak ada yang menyamai. Dalam segala hal. Jadi kita kembali aja ke diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu ketika kita memberi juga harus mencari strategi yang unggul. Unggul itu artinya lebih baik dari yang lain dan tidak bisa disamai oleh pihak yang lain. Ataupun kalau ada yang menyamai, tetap ada perbedaan sedikit yang kita jadikan ini keunggulan kita. Itu pertama. Yang kedua, kita harus tahu tentang perubahan lingkungan bisnis. Ya, kalau sekarang zamannya era teknologi ya kita harus mengikuti tren teknologinya. Kalau tren teknologinya sekarang itu online transaction, misalkan, ya berarti kita harus bisa menjual produk kita online. Gimana caranya? Kita ikut pasar mana? Atau kita ciptakan pasar sendiri? Ya, karena media online sekarang sudah banyak sekali. Tergantung ini pangsa pasar kita kemana. Kalau pasar kita itu ke anak muda, kalangan milenial, mutlak itu harus online, gitu ya, karena mereka adalah generasi digital. Kalian semua itu.
Nah, inilah yang harus kita ikuti. Sehingga kita harus membaca kondisi yang ada di lingkungan kita, lingkungan bisnis yang ada. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian kita coba identifikasi apa saja kebutuhannya. Akhirnya kita bisa menciptakan tadi 4 hal tadi. Nah, kalau 4 hal itu sudah bisa kita identifikasi, maka kita bisa mengkoordinasikan biaya yang akan kita keluarkan dan informasi yang harus kita sajikan dalam decision. Ya. Nah, sekarang bagaimana peranan manajemen biaya? Ya itu ya, agak gandeng ya, lebih bisa kebaca ya. Menyediakan informasi biaya yang diperlukan untuk mengelola ya, organisasi secara efektif. Nah ini, kata kunci, menyediakan informasi untuk mengelola secara efektif. Gitu. Nggak akan bisa dikelola efektif kalau nggak ada informasi. Memberikan hasil pengukuran dan penyajian laporan biaya produksi dan jasa yang lebih baik. Karena biaya yang paling besar itu ada di 2 itu, produksi dan jasa. Nah, informasi itu kan tersaji dalam sebuah laporan. Laporan bisa keluar jika kita punya metode. Salah satu metode yang digunakan adalah metode pengukurannya dan metode penyajian. Jika kita salah metode, ya sudah, informasinya pasti juga akan bias. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa metode itu tepat. Nah, gimana bisa memastikan metode itu tepat? Metode yang tepat adalah metode yang memang memberikan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang membutuhkan. Nah, sudah itu aja. Saya tidak bisa menunjuk metode A, metode B secara teknis. Tidak. Teknis itu hanya apa? Hanya dasar, gitu ya. Karena metode teknis itu pun nanti boleh kok di-adjust lagi, disesuaikan lagi. Karena kita bicara di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu tidak sama bicara di akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan nggak bisa diubah karena itu sudah pakem ya. Ada PABU namanya, prinsip akuntansi yang berterima umum. Kalau keluar dari prinsip ya salah. Tetapi kalau di akuntansi manajemen dan akuntansi biaya nggak ada. Apalagi di manajemen biaya nggak ada. Karena di sini fleksibel. Nah, yang menjadi orientasi adalah tujuan akhirnya. Selama tujuan akhirnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, selesai. Bagaimana prosesnya, monggo. Ya. Oleh karena itulah maka misi yang digunakan dalam sebuah manajemen biaya ada 3. Yang pertama adalah dasar filosofinya. Nah, ini yang digunakan untuk menentukan arah dari informasi. Kemudian yang misi kedua, pencapaian hasil. Berarti kita harus tahu tujuannya. Tujuannya apa, dan disitulah nanti ukuran dari capaian hasil. Dan yang ketiga jelas metodenya, tekniknya. Ya. Nah, tujuan dari itu semua apa? Panah itu sebenarnya di atas dia. Panah itu harusnya di sini. Nah, tujuan dari misi manajemen biaya tersebut ya ini. Value, kan tadi kan harus kita good value kan. Jadi mencapai value yang lebih baik dengan biaya yang rendah. Nah, itu. Tujuannya itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menganggap rendah? Karena rendah itu kan baru diketahui kalau ada pembanding. Value juga begitu. Gimana kita mengatakan lebih baik? Karena baik itu kan harus ada pembanding. Nah, di sini. Makanya kita harus bisa mencoba membandingkan antar waktu. Ya, selama proses itu berjalan. Walaupun di situ juga ada beberapa informasi yang terbatas, ya. Misal, ya efektivitasnya itu memang hanya terjadi di jangka yang pendek. Karena biaya dalam jangka yang panjang itu sudah tidak menentu. Mengabaikan faktor jangka panjang, mengabaikan ukuran non-keuangan. Ya. Karena memang tidak bisa dikuantifikasi sehingga susah untuk diukur, ya, dan susah untuk disajikan. Misalkan yang melakukan itu adalah orang yang baik semua, gitu ya.
baik itu kan susah untuk dikuantifikasi. Gitu. Jadi ya sementara yang melakukan orang baik, setengah baik, atau orang yang nggak baik sama. Gitu ya. Yang penting hasilnya seperti apa. Oke. Nah, sehingga dalam prosesnya nanti, ini prosesnya, yang akan terjadi adalah suatu interaksi dari berbagai macam kondisi seperti itu. Yang jelas, proses baru akan terjadi kalau ada bahan, ya, yaitu dokumen yang dipakai untuk bahan. Anggaplah itu adalah inputannya. Nah, inputan itu untuk jadi output, maka melewati beberapa hal. Ada prosedurnya, ada proses transformasinya, dan ada database-nya. Nah, sehingga baru menghasilkan sebuah output. Kita contohkan aja, misalkan inputannya berupa dokumen apa itu di bawah. Faktur penjualan, pembelian, daftar gaji, dan seterusnya. Kemudian data-data itu tadi kita proses. Ya, proses di pencatatannya, posting ke buku besar, saldo penyesuaian, dan seterusnya itu di laporan keuangan. Sehingga muncullah informasi dalam laporan keuangan. Nah, ini kalau kita bicara sederhana aja dalam bentuk laporan keuangan. Ya, sama. Nanti di akuntansi yang lain juga begitu. Cuman fokusnya beda. Nah, ini kebetulan kita contohkan aja di akuntansi keuangan. Nah, oke. Ini tadi ya, sudah kita jelaskan di depan tadi ini ya. Ya, fungsi manajemen biaya, tren. Nah, ada 4 hal, ya ini, ya, 4 hal ini yang memang harus menjadi kata kunci untuk mampu melakukan itu semua. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas sudah tidak bisa lagi didiskusikan. Karena itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Kualitas itu ada standar. Standar kualitas. Nah, yang kita bicarakan ini adalah kualitas dari informasi. Jadi kita bicara tentang laporan. Kan? Maka ada standar kualitas dari informasi itu yang harus kita penuhi, harus kita capai. Nah, seperti apa? Nanti kita coba lihat di depan. Ya. Kemudian proses itu yang efektif adalah proses yang fleksibel, bukan proses yang kaku. Kaku itu orang ini orang. Ya. Salah itu. Ya, kenapa? Sekali lagi, kita tidak bicara di akuntansi keuangan yang ada standarisasi papunya. Tapi kita bicara tentang bagaimana menyajikan informasi yang bermanfaat. Ya, kan? Sehingga ya fleksibel aja. Kalau terjadi perubahan dari kebutuhan, ya kita harus ikuti perubahan itu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya cost leadership. Nah, itu kalau pernah belajar akuntansi manajemen ternyata seperti itu. Cost leadership. Apa itu? Ya, kalau diterjemah satu-satu, cost itu biaya, leader itu pimpinan. Atau pemimpinan. Cost leadership adalah ini, kondisi yang memunculkan perlunya ada biaya. Jadi kenapa kok harus dibiayai? Oh, karena ada ini. Kenapa kok jumlahnya begitu? Oh, karena aktivitasnya begitu. Itu namanya cost leadership. Jadi aktivitas yang memicu munculnya biaya. Dan ada proses delivery, ya, penyampaian. Jadi penyampaian dari satu pihak ke pihak yang lain. Karena harus berinteraksi. Nah, oleh karena itu, ada 3 hal yang memang harus disiapkan. Kita sebagai pihak yang melakukan. Yang pertama, budaya kreatif. Nah, ini yang benar-benar harus kita mulai pelajari. Karena kadang kita itu pintar, tapi tidak kreatif. Gitu ya. Apa sih bedanya? Kalau pintar itu terlalu kita melakukan sesuatu yang sesuai aturan. Kita ngerti semua aturan, kita bisa menggunakannya, itu pintar. Ya. Paham semua metode, bisa pakai, itu pintar.
Tetapi kalau kita bicara kreatif, berarti kita harus mampu menyesuaikan apa yang kita pahami itu berdasarkan dari apa yang harus kita hasilkan. Karena belum tentu apa yang harus kita hasilkan itu selalu sesuai dengan teorinya. Ya, belum tentu. Karena yang namanya orang hidup itu kan segalanya selalu berubah. Nah, setiap perubahan itulah yang kemudian memunculkan perbedaan. Sehingga apa yang harus kita lakukan harus mengikuti perbedaan itu. Dan itu dituntut kreativitas. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh lelah. Selalu harus berinovasi. Karena orang secara prinsip juga tidak suka melakukan sesuatu yang terus-menerus dalam kondisi yang sama. Nggak suka. Maka ketika orang sudah masuk ke titik jenuh, maka saat itulah inovasi harus keluar. Tetapi kan nggak bisa inovasi itu mendadak. Itu harus disiapkan. Dan terus-menerus terjadi. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan menghasilkan sebuah keunggulan kompetitif. Kenapa? Ya karena kita selalu punya barang baru dalam produk kita. Dalam proses kita. Ya. Barang baru itulah yang nanti akan memberikan perbedaan. Tadi di depan saya katakan bahwa setiap perbedaan itu menjadi sebuah keunggulan yang bisa dipakai untuk berkompetisi. Nah, ini yang terjadi nanti. Ya. Sehingga kalau kita sudah menggariskan arahnya seperti itu, maka proses berpikir kita adalah proses berpikir secara siklus. Seperti gambar ini. Ya. Siklus. Semuanya nanti akan selalu kembali dan kembali di bagian itu. Ya. Orientasinya ada 3 tadi, yaitu kita mampu menciptakan budaya kreatif, inovasi yang continuous dan advance competition. Ya, keunggulan kompetitif. Ya. Yang selalu berkelanjutan. Orientasinya di sana. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, maka membutuhkan 4 hal tadi. Kualitas, fleksibilitas, delivery, dan cost. Nah, hubungannya seperti itu. Kalau ada yang belum paham, monggo ya. Nggak usah menunggu akhir, bisa langsung ditanyakan. Monggo, apa-apa. Oke, sekarang kita tambahin lagi dengan informasi dari bukunya Mulyadi. Akuntansi biaya. Tentang terjadinya perubahan lingkungan bisnis. Hidup ini selalu berubah, ya, kan begitu. Ada pepatah mengatakan. Hidup ini selalu berubah, tapi ada satu yang nggak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu mutlak terjadi. Nah, ketika kita menyadari bahwa setiap saat selalu akan ada perubahan, maka jangan pernah sekalipun kalian itu berpikir bahwa apa yang kalian lakukan itu selalu begitu. Hanya itu. Nggak bisa. Sebab kalau kalian hanya bisa itu, maka pada gilirannya nanti apa yang kalian bisa itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kalian terlambat menyadari, maka kalian akan tereliminasi dari kehidupan ini. Gampangannya sekarang lihatan orang-orang tua itu loh. Ya orang tua itu saya asumsikan generasi lama yang usianya sudah di atas 50 tahun. Yang lahir di atas tahun 70-an. Dunia saat ini mengarah perubahannya dengan menggunakan teknologi. Kita lihat kalau mereka diajak bicara teknologi, berapa orang yang mampu mengikuti? Rata-rata nggak mampu dan tidak mau tahu karena sudah merasa bukan eranya. Tetapi ketika memang masih dituntut dalam aktivitasnya itu membutuhkan itu, maka yang terjadi adalah permasalahan. Nggak komputer iso. Telepon, HP-nya apa sih? Android, larang. Tapi kok tinggal telepon toh.
WA iso. Kemudian bicara email, kemudian bicara media-media yang baru ini. Semua yang berbau teknologi jadi alergi. Akhirnya ya kalau ada yang bantu bisa, kalau enggak ya wassalam. Nah, itulah sebuah contoh dan akhirnya kan mereka terdegradasi. Wes, suatu tinggal lah. Ya, karena dia sudah tua menjelang pensiun tidak ada masalah kira-kira. Tapi apa yang terjadi kalau itu masih di masa produktif? Kita sudah tidak lagi bicara teknologi, ya mungkin ngerti lah kalau anak-anak muda saat ini. Tapi ini, kalau kita berada pada bidang keuangan, kita berada pada bidang ekonomi, dan ada suatu perubahan yang harus kita ikuti di situ, tapi kita tidak melakukan. Kemudian tiba-tiba kita nggak bisa. Tahu-tahu perubahan itu sudah di depan mata kita, dan kita nggak bisa eksis untuk melakukan. Kita nggak mudeng gitu. Apa yang terjadi? Nah, ini yang harus kita sadari. Karena apa? Saat ini yang dituntut adalah kompetisi. Global lagi. Kita sudah AFTA. Kita sudah MEA. ASEAN. Iya, baru ASEAN. Tapi sebentar lagi Asia, gitu loh ya. Chinese sudah mulai mendekat. Negara-negara Asia yang lain sudah mulai mendekat. Apa itu artinya? Ya artinya memang standarisasi yang sebentar lagi akan dipakai adalah Asia. Bayangkan. Kalau kita masih enjoy dengan kondisi kita yang saat ini, ya pada gilirannya nanti kita harus bermain, maka seolah-olah semua yang ada di bidang yang harus kita mainkan itu berubah. Seolah-olah, ya. Padahal yang terjadi adalah kita tidak mengikuti perubahan itu. Nah, ini loh kesalahannya. Sehingga seringkali terjadi ada mahasiswa ngomong lulus kuliah ilmunya nggak bisa dipakai kerja. Ternyata di dunia kerja itu nggak butuh ilmu-ilmu yang kita pelajari secara teoritis. Ya jelas. Karena apa? Pertama, mereka merasa bahwa apa yang dibekali saat kuliah itu langsung bisa digunakan. Pada nih kursus, Sofi. Kan kita nggak kursus. Kalau kursus iya. Begitu lulus kursus ya langsung bisa kerja. Karena memang materi kursusnya adalah materi pekerjaan yang akan dilakukan. Wong kursus itu memperkenalkan cara kerjanya kok. Diklat. Takut kuliah. Karena memang belajar teori. Teori itu bahan mentah. Bahan mentah yang perlu dicerna. Dan cara mencernanya adalah mengikuti perubahan. Sehingga kita mencoba ngepas nih kondisi perubahan itu dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, urung pas-pas juga ada dua masalah. Siji, memang kita nggak paham. Yang kedua, memang kita gagal untuk mencoba menerapkan. Nah, ini harus kita sadari. Saya ngomong begini karena kalian sudah ya nggak lama lagi untuk bisa lulus. Gitu ya. Kehidupan nyata kalian sebentar lagi kalian akan hadapi. Nah, ini loh ya. Jadi jangan terlena pada situasi yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal di luar sana, teman-teman kalian yang lain itu berjuang mati-matian untuk memahami situasi. Ya. Siapa yang berproses paling optimal, maka dialah yang akan menuai hasil lebih banyak. Ya jangan salah kalau misalkan kemudian bagian kita itu hanya sesuatu yang di pinggiran-pinggiran aja gitu. Ya kecil-kecil gitu. Yang kecil ya jangan bermimpi dapatnya besar loh. Mancing pakai cacing kok berharap dapat ikan tuna kan nggak mungkin kan. Ya mancing nggak cacing ya oleh ya water kok sepat oleh lele ya paling apik. Kenapa? Coba lihat ini kompetisi global dan teknologi informasi itu sesuatu yang sangat berhubungan. Saat ini yang terjadi adalah global village. Ya, village itu kalau kita terjemahkan desa gitu ya. Desa yang global apa? Desa yang global, desa yang gabung. Desa yang gabung ya jenenge kecamatan.
Bukan. Gitu ya. Artinya global village yang di sini dimaksud adalah village secara budaya. Village itu desa. Desa itu biasa diasumsikan wong sing rodok terbelakang. Wong desa kan wong sing retek. Ya, mampu. Tetapi orang-orang yang tidak mampu itu sekarang sudah masuk pada suatu ranah global. Wes digabung dari siji, loh. Global itu tidak main-main, bukan hanya nasional, tapi sudah multinasional, gitu ya. Ya, itu sadari. Nah, artinya apa? Karena hidup tadi harus berkompetisi. Semakin luas globalisasinya, maka kompetisinya juga semakin luas. Maka muncullah global competition. Ya, ini yang kadang bikin sedih. Ya. Ketika situasi itu sebenarnya sangat genting saat ini dalam berkompetisi. Tetapi orang-orang yang nanti akan bermain santai semua gitu loh. Ya santai, nggak apa-apa kalau santainya itu memang sudah lengkap bahannya. Ya santai dalam posisi bahannya nggak jelas gitu. Terus pada saatnya nanti bermain nggak, piye? Ya ini loh. Degradasi, sudahlah degradasi itu lebih kejam daripada fitnah. Terus apa? Sudah tidak ada apa-apa ya tersingkir gitu aja, langsung tersisih gitu. Coba kita lihat riwayat Hong Kong. Hong Kong itu dulu, Hong Kong itu kan hanya pulau kecil lagi. Tapi posisinya yang sangat strategis dihimpit dua negara besar yang menjadi jalur perdagangan antar negara. Akhirnya jadi jalur transit. Di mana-mana yang jadi jalur transit itu pasti dituntut untuk mampu mengikuti apa keinginan orang yang transit di situ. Nah, yang bisa mengikuti keinginannya orang yang transit ternyata siapa di Hong Kong itu? Ternyata bukan penduduk Hong Kong asli. Karena penduduk Hong Kong sudah kadang merasa nyaman. Wah, ada yang transit nanti yang tuku wedang, wah tuku wah aku betul wedang ini. Kemudian ada yang beli, wah aku dapat pendapatan. Biasanya aku ngedol wedang itu ke 1.000, kita beli 5.000 jadi tuku libat. Ya wong sing nuku wong duit sing kosnya tinggi karena jalur transit. Orang kaya banyak di situ. Nah, tapi enjoy akhirnya terenjoy dengan dari si ngene wis luwih apik aku wis luwih mapan. Nah, orang-orang yang transit itu kok melihat ada banyak hal yang belum bisa terpenuhi oleh orang yang transit di situ. Karena dia sendiri tidak terpenuhi. Ya, misalkan sanitasi umum, saya mau ke WC aja susah. Enak wong betul maem, kalau saya mau ke WC kok disuruh ke WC-nya di warung itu yang kumuh. Wah, aku gak seneng kumuh. Saya aku tak gawe WC sing apik lah tak sewakno. Nah, misal loh ya, ini cerita analogi loh ya. Cerita analogi ya. Artinya ada yang buat WC yang bagus sama kamar mandinya yang bagus. Namanya orang transit itu kan butuh bersih-bersih juga. Ya kan? Saya kira pomone maem rono tapi kalau mau bersih-bersih ke sini. Tambah lagi zona nyaman untuk istirahat. Perlu melakukan pijete. Ternyata pendapatan orang yang jualan jasa itu tadi lebih tinggi daripada jualan makanan dengan kos. Nggak perlu menyiapkan banyak tenaga kerja, nggak perlu banyak menyiapkan bahan untuk disajikan. Sekali kita berinvestasi selesai itu untuk beberapa waktu yang lama. Maka itu yang kita sebut world class company. Orang berpikir sudah seperti itu. Gara-gara ada kompetisi tadi. Kompetisi yang yang menang ya. Yang menang adalah yang bisa membuat perbedaan. Nah, akhirnya world class company itu memunculkan yang namanya experience excellence. Ya, pengalaman yang berharga.
dimunculkan. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang datang tadi. Oh, gini loh. Transit gila neng kono ya. Oh, enak. Ya pokok enak. Wis nggone itu teduh, suasananya nyaman, lingkungannya sepi, ya bersih, ya disajikan banyak fasilitas begini begitu. Nah, kan orang akhirnya ngomong ke orang lain. Dan itu akan dilakukan oleh orang lain juga untuk membuktikan omongan orang. Maka itu menjadi pengalaman yang berharga. Nah, kemudian apalagi kalau orang yang mempunyai itu mau berinteraksi pripun, menurut panjenengan, atas ngeten menikah. Pun cekap napa enten cingkir. Nah, misalkan terus kita bertanya, Pak, langkung saya nggih, niki lho dibangun gazebo. Lah niki kan kathah wit-witan, gitu. Neng kono tiga ini gazebo, Pak. Nah, gazebo itu nanti natural aja, Pak. Konsepnya begini. Nah, ini ada masukan. Oke, gazebo. Kemudian tanya lagi ke orang, misalkan di sini tak bangun gazebo, apa isi gazebo yang jenengan butuhkan di sini? Nah, itulah yang disebut dengan experience. Ya. Experience yang excellent itu nanti akan menghasilkan sebuah enterprise itu usaha. Ya. Usaha yang sangat prospektif. Nah, di sini cirinya apa? Cost effective. Dia bisa mereduce produk yang dihasilkan semua bermutu, ya. Dan bisa mengikuti fleksibilitas teknologi. Jadi bisa seiring dengan perkembangan teknologi dia berjalan. Nah, ini yang terjadi. Karena teknologi itu ya arahnya ke sini, ini ya. Misalkan teknologi informasi, bagaimana kita bisa menyajikan implementasi just in time. Just in time itu adalah setiap respon yang nanti diberikan oleh customer itu segera bisa kita tindak lanjut. Apalagi kalau kita sudah menggunakan komputer integrated, ya, jadi integrasi dalam sebuah sistem informasi. Seperti Unmu, contoh ini kecil-kecilan aja, punya SIM yang terintegrasi antara keuangan dengan akademik. Ya sudah, efeknya memang ada positif, ada negatif. Positifnya bagi orang yang memang bisa mengikuti ya, sangat terbantu. Karena itu lebih efektif dan efisien. Tapi bagi yang nggak bisa mengikuti, apa degradasi dengan sendirinya. Ya sudah, itu pilihan. Bukan berarti kejam, tidak. Tetapi karena hidup ini harus berkompetisi. Ya. Kalau kita itu selalu mempertahankan traditional cost yang apa-apa berbasis perasaan, padahal orang-orang di sekitar kita itu sudah cepat larinya dengan teknologi. Ya, coba pikir, siapa nanti yang akan kalah? Siapa yang akan menang? Karena nggak ada jaminan ketika kita itu menjadi orang yang sangat berperasaan, selalu orang yang menang dalam kompetisi. Kadang-kala malah tersisih duluan. Karena apa-apa dirasaannya stres. Ya kan? Akan nambah masalah. Nah, oleh karena itulah nanti orientasi demi orientasi harus diciptakan. Ya. Ada perubahan organisasi. Kalau perubahan organisasi kemudian apa-apa dirasakno, ya stres gitu kan. Wah, pimpin aku ganti. Wah, iki ora penak wong iki, rasakno meneh, stres. Wah, aku gak seneng kerja karo wong kuwi. Temenku sing dipasangno aku ora cocok, stres. Akhirnya produktivitas turun. Kalau produktivitas turun, kinerjanya juga ikut turun. Kan nggak ada kemudian yang akan ikut membantu ngerasakne toh. Kan enggak kan. Langsung aja orientasi berikutnya kan penghasilan kalian yang akan dikurangi. Karena kinerjanya berkurang juga. Siapa sing tekok mau nyapo masalahnya? Enggak ada. Yang dilihat apa? Hasil akhir. Enggak peduli itu dari mana. Yang penting kamu bisa enggak hidup di sini. Bisa ya ikuti, silakan berkompetisi. Siapa yang menang, kamu yang akan menikmati hasil lebih. Yang kalah ya degradasi tadi. Silakan pergi kalau memang. Nah, ini yang jadi pada manajemen ya.
Nah, kemudian bisa jadi ada di aspek yang lain, sosial, politik, budaya itu lebih keras lagi dia. Karena harus merubah sikap ini, merubah proses. Ya. Nah, itulah yang ada pada sebuah kondisi perubahan. Kemudian yang kelima terkait dengan teknik, ya kita bicara tentang manajemen kontemporer sekarang. Nah, ini adalah salah satu aspek yang ada di manajemen biaya. Bagaimana kita memanage biaya itu secara kontemporer? Ya. Ada beberapa metode misalnya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah benchmark. Apa benchmark itu? Benchmark itu mencoba membuat kerjasama dengan pihak lain, ya, untuk saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Ya. Jadi bukan kok kita kemudian berjauhan dengan pesaing, kita kemudian bermusuhan dengan pesaing, salah. Salah. Ya. Justru pesaing itu harus kita ajak kerjasama. Supaya apa? Ya supaya kita maju bersama. Syukur kalau suatu saat kita bisa berkolaborasi. Supaya lebih cepat lagi kita bisa melakukan penggabungan usaha misalkan. Ya, nah, itulah efek dari benchmark. Jadi bisa mengidentifikasi keberhasilan kritis, mengkaji praktek yang terbaik, menerapkan kebaikan. Kemudian kita berpikir tentang TQM, Total Quality Management. Ya, bagaimana pola pengelolaan di dalam usaha kita itu berkualitas. Orang sekedar menjalani kegiatan. Kan enak itu, wong sing melakukan sesuatu itu ya pokoknya dilakoni, gugur nih kewajiban. Ya kalau seperti itu nggak akan ada kualitas. Kenapa? Karena nggak ada orientasi dan nggak ada pengukuran. Nah oleh karena itu kan harus jelas orientasinya. Misalkan ini, mengembangkan kebijakan terpadu. Jadi kebijakannya kan harus ada. Kemudian kita padukan dengan banyak aspek. Meningkatkan fungsi produk, ya. Kemudian handal, tahan, mudah dalam perbaikan. Nah, itu adalah suatu kondisi yang berkualitas. Kemudian melakukan continuous improvement atau disebut Kaizen. Kalau biaya yang dipakai namanya Kaizen costing, ya. Yaitu biaya yang selalu disediakan untuk perbaikan berkelanjutan. Bahkan kalau orang itu ngerti, alokasi biaya di bidang ini itu sangat besar. Bahkan kadang ada yang mengatakan unlimited. Entek jaluk gitu terus. Kenapa? Karena perbaikan tadi loh. Ingat, kita jalannya ke depan, bukan ke belakang. Ke depan itu membutuhkan selalu perubahan, selalu perbaikan untuk berkembang. Maka kita harus bisa memperbaiki inputnya, memperbaiki prosesnya, memperbaiki strateginya, dan mengembangkan model pola usaha kita. Yang ini raiso, ya, jadi jangan nunggu raiso gitu ya. Ketika seperti ini sudah tidak banyak yang merespon, nah itu, maka kita harus bergerak ke cara yang lain. Atau pakai metode activity based costing. Metode ini jarang digunakan, ya, jarang dipakai, dipelajari. Padahal metode ini adalah metode yang sangat efektif kalau kita mau melakukan perbaikan terhadap efisiensi biaya. Karena dia bisa meningkatkan akurasi analisisnya. Ya. Meningkatkan pengendaliannya, pengendalian aktivitas, dan seterusnya. Kemudian metode-metode yang lain masih banyak ya di situ yang saya sampaikan. Ada re-engineering. Re itu berarti terjadi perubahan. Karena ada proses ulang. Ya. Menata ulang dan perencanaan kembali. Karena daripada memperbaiki sesuatu yang memang sudah tidak bisa, lebih baik di riset saja. Kan begitu. Nah, supaya apa? Semuanya kembali dari awal dan ditata lagi satu-satu. Kemudian dalam teorinya ada yang namanya teori of constraint. Constraint itu hambatan. Jadi bagaimana kita mengatasi hambatan itu.
dengan cara apa? Ya meningkatkan faktor keberhasilannya, memperbaiki prosesnya. Orang saat ini kan butuh sesuatu yang cepat. Bisa. Karena dengan cepat itu kita bisa memaksimalkan nilai atau menambah nilai. Kayak kirim paket dulu. Kirim paket gila 2-3 hari nyampe dari Jakarta, biayanya sekian. Tapi kalau memang bisa 5-6-7 hari, ya biayanya lebih murah lagi. Jadi yang lambat itu nilainya lebih murah daripada yang cepat. Mass customization. Mass itu massal artinya ya. Jadi melakukan sesuatu itu lebih baik tidak parsial, tetapi kalau bisa dijoinkan, digabungkan. Oh, proses ini didetailkan dengan proses yang ini, maka salah satu kali proses akan menghasilkan 2 produk yang berbeda. Nah, itu mass customization. Nah, ini bicaranya mencari beberapa pola yang mirip, sehingga kita bisa lakukan secara bersamaan. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Biayanya 1, tetapi outputnya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Coba kalau 4 output itu tadi dengan biaya masing-masing, kan tinggi kosnya. Iya kan? Nah, oleh karena itu kita gabungin. Untuk bisa gabungin ya tidak serta-merta kuat digabung-gabung loh. Sakar video kan juga bisa. Ya harus memiliki karakteristik yang sama, varian yang sama, desain yang sama, orientasi pada pelanggan yang sama. Nah, itu baru bisa. Kalau nggak sesuai ya nanti justru malah akan muncul masalah. Dan target cost base. Ya. Target, artinya apa? Biaya itu tidak dikeluarkan berdasarkan kebutuhan pengeluaran biayanya. Prinsip, ya. Biaya itu dikeluarkan berdasarkan orientasi capaian dibanding dengan kelayakan jumlah biaya yang dikeluarkan. Ya. Orientasi capaian dibanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi ada targetnya, orang kok butuh bayar, nggak bisa. Kalau begitu ya jebol, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus harus kita cek dulu tujuan biaya tadi akan menghasilkan apa, berapa nilainya tadi, nilai yang dihasilkan outputnya tadi nilainya berapa. Nah, output katakanlah nilainya 10, maka di dalam output itu kan harus ada profit. Katakanlah profitnya 3, berarti cost-nya berapa? 7. Ya kan? Cost-nya 7, maksimal itu, nggak boleh lebih. Kalau 7 nggak nyampe, ya sebelum 7 langsung dibatalkan aja. Karena itu nggak akan punya nilai tambah. Nah, itulah target cost. Ya. Ada beberapa metode-metode untuk hitung itu sebenarnya ya. Tapi sementara prinsipnya dulu aja yang kita kenali. Life cycle. Ya. Ingat, sumber daya saat ini itu kan semakin terbatas. Nah, gimana kita mengakali sumber daya yang terbatas itu untuk terus bisa mendukung? Maka kita harus bisa memproses secara cycling. Cycle itu kan roda ya, berputar dalam posisi yang kembali pada tempat. Sehingga tidak ada sesuatu yang hilang dalam proses itu. Ya, kalau sekali kemudian proses selesai dibuang, nah itu kan rugi gitu kan. Harusnya sesuatu yang dibuang itu harus kembali lagi untuk menjadi awalan, sehingga terjadi cycle terus berputar begitu. Nah, kondisi seperti inilah nanti yang bisa mengefisiensikan cost lagi. Ketika kita harus memanage cost-nya, melakukan manajemen biaya terhadap aktivitas, maka bagaimana riset kita untuk bisa melakukan sesuatu secara cycle. Produk itu adalah produk yang bisa didaur ulang, misalkan itu ya. Kemudian proses produksinya itu yang tidak ada aktivitas yang terbuang. Pemasaran juga saling berkaitan antara satu dengan lain, terutama dengan bagian pelayanan. Nah, ini adalah life cycle. Kenapa? Ciri life cycle itu jika antar pihak itu saling berhubungan. Sehingga tidak ada situasi ketika suatu produk atau suatu aktivitas itu kemudian berakhir tanpa ada proses berikutnya, nggak bisa. Ya, itu sia-sia. Ya, karena setelah itu nggak ada kelanjutan gitu ya. Jadi continuous-nya nggak jelas. Nah, itu cost-nya akhirnya kan tidak
manfaat. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, harus ada penilaian yang jelas terkait dengan kinerja. Mulai kinerja personalnya, kinerja organisasinya, kinerja keuangannya. Maka seringkali kita menggunakan metode yang namanya the balance scorecard. Nah ini, metode ini sering digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi dari berbagai macam empat aspek ya. Kinerja keuangannya, kepuasan pelanggannya, ya, proses bisnis internalnya, dan inovasi serta pembelajaran. 4 aspek. Nah, itu semua mendukung 2 jenis informasi, baik informasi keuangan maupun yang non-keuangan. Nah, hal itulah yang memang mutlak dibutuhkan untuk melakukan sebuah manajemen, pengendalian atas biaya mutlak itu ya. Saat ini targetnya kalian tahu dulu materi apa saja yang nanti dipakai untuk memberikan informasi ya dari data yang disajikan di manajemen akuntansi manajemen tadi yang bersumber dari data biaya di akuntansi biaya untuk bisa disampaikan kepada pihak yang membutuhkan dengan manajemen biaya. Ya. Oke, itu dibaca sendiri aja ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa jenis analisis strategi yang harus kita ketahui. Ya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya detail ya. Belum, saya hanya mengungkapkan dulu aja. Bacanya lebih efektifnya sih karena saya tidak bisa menjelaskan detail, maka detailnya kalian coba pahami dulu. Kalau tidak PD terkait dengan pemahamannya bisa dikonsulkan dengan saya. Itu sajanya lebih efektif begitu. Jadi tidak sekedar hanya mendengar apa yang saya ceritain dan ya jenenge wong ngrungokno kan ya karo ngantuk-ngantuk ya kan. Mungkin ada yang udah ketiduran. Ya ta, sampingnya apa akhirnya mudeng. Itulah yang saya sebut dengan nama budaya santai tadi. Budaya santai pada situasi yang sangat bergejolak. Oh, ironis kan? Gitu. Mau dianalogikan ini. Wis jelas apa di lampu merah itu ya, kan ada penunjuk waktunya untuk kembali ke hijau. Wong wis kurang 3 detik kembali hijau. Ukuran lebar jalan itu loh 10 meter gitu ya. Kok ya tetap nyebrang? Pas waktu mau nyebrang itu masih lampunya merah. Tapi merahnya kan ya kelihatan kurang 3 detik hijau. 3 detik itu baru 3 langkah. 3 langkah itu baru 2 meter. Padahal lebar jalan itu 10 meter. Kayaknya ketabrak. Itu analoginya ya. Situasi di mana kita santai di tengah situasi yang sangat bergejolak saat ini. Ya oke deh. Nah, semoga paham lah situasinya sekarang seperti itu dan apa yang harus kamu perbuat. Yang jelas di dalam analisis strategi pada sebuah proses manajemen biaya itu membutuhkan cost leadership tadi. Pengertiannya lebih detail itu. Ya, di mana cost leadership membutuhkan beberapa data sebagai sumber keunggulannya, yaitu pengalaman, efisiensi tenaga kerja, meniadakan atribut produk. Nah, atribut itu kadang membuat ini pencitraan yang salah kalau menurut saya. Kita sudah tahu misalkan mobil Mercedes-Benz misalnya, ya, itu bagus. Kalau sampai orang-orang Mercedes-Benz itu menganggap mobilnya itu bagus, celoko. Kenapa? Maka dia sudah berada di zona yang menurut dia aman. Tidak akan ada pesaing dan selalu menang. Ya kan? Itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu tidak ada yang namanya atribut. Mobil apapun, yang penting kita selalu berkompetisi. Yang jelas kita tahu siapa kompetisinya, itu ya. Mercedes-Benz ya jangan dikompetisikan dengan mobil
VGC gitu ya, nggak boleh. Ya, karena memang bukan pembanding gitu. Nah, oleh karena itulah maka di sini akan lebih efektif kalau memang orientasi kita lihat ke depan. Maka benar yang namanya kuda itu dikasih kacamata. Bayangin jika kuda itu sampai tidak dikasih kacamata. Mungkin jalannya nggak ke depan saja. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Lah, drivernya itu yang namanya kusir. Itu yang nanti akan bekerja double gitu kan. Energinya habis untuk meluruskan. Padahal kudune energi kusir itu bukan untuk meluruskan. Tetapi menciptakan kenyamanan bagi pihak yang dibawa. Oke, itu analogi. Subsidi pemerintah kalau ada desain, rekayasa, dan seterusnya itu beberapa leadership untuk digunakan dasar kos. Pengalaman empiris. Itu yang pertama kan, ya, analisisnya. Cost leadership. Yang kedua adalah value chain. Rantai nilai. Apa itu? Nilai itu pada prinsipnya kan harus di-create. Dan dikatakan ada create value. Menciptakan nilai. Tapi setelah nilai itu tercipta, tidak kok kemudian, ya sudah ada ya, sudah jalankan aja. Boleh. Itu harus dikembangkan. Nah, proses mengembangkan nilai itu membutuhkan sebuah aktivitas yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkelanjutan. Maka antar nilai itu kan nanti dipakai sebagai pembanding. Ya. Nah, nilai yang meningkat dalam setiap waktunya, maka itu disebut dengan nama value chain. Ya. Jadi terjadi continuous improvement atas nilai suatu hal, suatu aktivitas yang kemudian menciptakan nilai yang selalu menjadi lebih baik. Nah, nilai itu nilai pada aspek apa? Definisinya. Definisinya ada di aspek physical resources dan human resources. Ya, sumber daya fisik, berarti sumber daya yang digunakan untuk bahan bakunya ya, dan human, manusia. Ya, uang itu juga termasuk di physical. Barang-barang yang kita produksi juga termasuk di physical. Ya. Yang tidak langsung, Pak, yang overhead masih kategori fisik. Oleh karena itulah maka supportnya ada beberapa itu. Ya, ada accounting, human resources, legal service, information system, dan telekomunikasi. Komunikasi. Nah, masing-masing itu nanti akan memberi value-nya sendiri-sendiri. Yang disebut dengan value of product and service. Nah, value itu harus selalu diperbaiki. Sehingga untuk bisa melihat perbaikannya harus terus dibandingkan. Maka antar nilai akhirnya bisa dijejer-jejer kayak begitu untuk pembanding. Maka itu disebut dengan nama primary process. Proses utama yang dimaksud dengan create value tadi sampai di sini. Jadi tidak sekedar hanya membuat terus kemudian sudah dipakai, tidak, tapi terus dikembangkan dan dibandingkan supaya kita tahu apa perbaikannya dan apa kekurangannya. Oke, nanti penjelasannya nanti silahkan dibaca ya sampai tahapannya. Nah, ujungnya apa? Ujungnya itu pembentukan value added. Ya. Membentuk value added. Value added itu adalah value yang useful, berguna. Berguna di mana? Nah ini. Ada beberapa aspek dari penggunaannya. Yang paling utama penggunaan nilai itu ketika kita harus kolaborasikan dengan time. Throughput time. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Karena dia kayak pedang bermata dua. Kalau kita mampu memanfaatkan, maka kita akan sukses karena waktu.
Dan kalau kita sia-siakan, maka kita akan hancur karena waktu. Ya. Itu tolong diingat saja ya. Kalian masuk kategori mana? Memanfaatkan atau menyia-nyiakan? Silahkan dipikir sendiri. Kalau mampu memanfaatkan, maka kita akan sukses karena waktu itu. Dan kalau kita tidak bisa manfaatkan, kita sia-siakan, maka kita juga akan hancur karena waktu juga. Itu pedang bermata dua. Nah, kalau di sini, waktu kita bedakan menjadi 4, yaitu processing time, inspection time, moving time, dan storage time. Proses itu yang paling utama. Maka disinilah nanti yang akan menjadi aktivitas yang bernilai tambah, value added activity. Terus ada aktivitas yang bernilai tambah di processing time. Sedangkan yang di inspection, moving, storage itu pendukung ya. Jadi memang tidak harus bernilai tambah. Artinya ada udah cukup. Karena itu prosesnya tidak perlu dikembangkan. Tapi kalau yang processing time harus selalu berkembang. Kalau kita contohkan aja di 2 negara adik kuasa besar dunia ini, Amerika dan Jepang. Itu jelas beda. Ya. Walaupun proses ini tadi yang non value added-nya sama. Ya, inspection, moving, storage, dan value added juga sama, processing. Cuman metode yang digunakan oleh Amerika dan Jepang itu beda. Coba lihat di Amerika. Processing time, value added-nya diceritakan berdasarkan time and motion study. Ya. Jadi Amerika itu lebih cenderung mengamati dulu. Ya, mengamati dulu untuk melakukan sebuah aktivitas dalam sebuah bingkai waktu. Amati dulu. Ya. Setelah diamati, kemudian dia meniru. Ya. Itu Amerika. Sedangkan metode yang digunakan di inspection time-nya itu acceptable quality level. Jadi ya berdasarkan dari acceptable-nya pihak lain. Kalau pihak lain sudah meng-approve, menyetujui, ya maka pihak yang berikutnya juga pasti menyetujui. Ini proses yang nomor 1 kalau di Amerika. Sedangkan kalau storage-nya, penyimpanannya berdasarkan dari economic order capacity, ya dengan menggunakan service stock. Yang kita pernah belajar itu di MK dulu. Nah, Jepang beda. Processing Jepang untuk menciptakan value added itu bukan lagi mengamati, tapi just in time. Apa just in time? Just in time itu adalah mencoba mencari apa yang diinginkan orang untuk kemudian melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan orang itu. Nah, jadi beda ya. Kalau mengamati itu observasi, tapi kalau mencari itu sudah pakai metode lagi yang lain, bisa dokumentasi, bisa juga wawancara dan sebagainya. Secara efektivitas sih semua efektif, tergantung dari budaya masing-masing negara gitu ya. Tapi kalau di Jepang karena memang budayanya segala sesuatunya itu harus terlihat jelas, harus terbuka, maka dengan diadakannya konteks seperti itu pun masuk itu. Dan masing-masing non-value added-nya itu punya metode sendiri-sendiri yang sama dengan Amerika. Ya. Kalau di inspection time-nya itu zero defect, ya, isinya zero defect itu berarti tidak ada dampak terkait dengan barang yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai barang itu bermasalah di luar sana. Itu inspeksinya. Jadi tidak boleh ada masalah. Sehingga kalau ada kelihatan masalah, mending nggak dikeluarkan. Moving time-nya itu seluler. Seluler itu artinya berdasarkan dari kebutuhan. Ya, jadi benar-benar habis, baru kemudian melakukan pengisian lagi persediaan. Ya karena di sana semuanya ketat, semuanya sudah terjaga. Jadi bisa dipastikan habis masuk sehingga tidak ada lead time. Nggak ada waktu tunggu. Kalau Amerika dia masih memperhitungkan waktu.
sendiri. Sehingga ya sudah satu kesatuan, sudah bareng gitu ya. Ya ini nggak usah lah. Kemudian yang lebih jauh lagi, jika misalkan kita akan menggunakan salah satu metode dari analisis biaya, yaitu ABC, Activity Based Costing. Di dalam Activity Based Costing itu ada istilah yang namanya cost driver. Cost driver, ya. Cost driver itu adalah suatu faktor yang memberikan dampak pada perubahan tingkat biaya. Di mana di dalam cost driver itu ada cost pool dan ada cost objek. Ya. Ya, oke, nanti ini sekedar istilah dulu aja ya. Lebih jauhnya nanti kita pelajari di Activity Based Costing. Pembebanannya juga begitu, ada pembebanan langsung, tak langsung, dan alokasi. Jadi beda ya pembebanan dan alokasi. Oke. Ya, ini istilah aja, dibaca dulu aja. Misal ini kalau ada di sebuah klinik kesehatan, ya, activity driver dan cost driver itu seperti ini lah. Ya. Oke. Misalkan aktivitasnya daftar pasien, maka nanti biaya yang kita keluarkan di bagian pendaftaran pasien ini ya bukan berdasarkan dari kebutuhan orang yang menangani pasien, tidak. Tetapi kita buat estimasi perhitungan jumlah pasien. Jadi satu orang pasien butuh waktu penanganan pendaftaran berapa lama? Katakanlah 3 menit. Oke, selama 3 menit itu butuh biaya apa? Nah, itu tarikan jumlah pasien yang rata-rata melakukan pendaftaran per hari. Kali 30. Ya, misalkan kalau 1 bulan terus-terusan ada pelayanan. Dan seterusnya. Kemudian asuransi, ya berdasarkan jumlah dokumennya, menerima pasien, ya dan seterusnya. Nah, sehingga arah dari pembebanan biayanya itu terkendali. Karena ada dasar ukurannya, yaitu cost driver tadi. Nah, ini untuk perinciannya lagi ya. Nah, silakan dibaca saja ini ya. Nah, dasar-dasarnya perilaku, pertanggungjawaban, objek. Nah, oke. Nah, endingnya kemana? Nah, endingnya di sini. Yaitu untuk pengambilan keputusan. Maka dalam rangka untuk pengambilan keputusan ini ada beberapa jenis biaya yang nanti harus kita siapkan. Yang pertama kelompok biaya berdasarkan waktu. Waktu hanya 2. Yang kemarin dan yang akan datang. Saat ini kan belum menghasilkan informasi gitu ya. Tapi yang akan datang itu menghasilkan perencanaan, yang kemarin sudah menghasilkan data. Kemudian berdasarkan pengeluarannya, ya, biaya tenggelam. Apa itu tenggelam? Tenggelam itu artinya tidak teridentifikasi, gitu ya. Jadi pengeluarannya itu gara-gara mungkin bergabung dengan biaya yang lain, akhirnya tidak teridentifikasi untuk aktivitas yang jelas. Ya. Misalkan biaya bahan baku, begitu toh yang dijelaskan. Bahan baku itu kan juga macam-macam kan. Bahkan di dalam bahan baku juga ada bahan penolong. Nah sekarang orientasi untuk bahan penolong itu berapa persen dari total bahan baku? Nggak ada datanya, berarti itu namanya bahan cost. Biaya tak tunai, ya karena mungkin saat pembebanannya tidak langsung, gitu ya. Kemudian yang ketiga kelompok biaya berdasarkan relevansinya. Ada yang relevan, ada yang tidak relevan, ya tahu kan relevannya. Tuh, kemudian yang keempat ada biaya kesempatan. Atau bukan kesempatan mengeluarkan biaya ya, bukan. Biaya kesempatan itu adalah sebuah biaya yang justru dikeluarkan untuk menciptakan sebuah kesempatan tertentu. Biaya modal, ya kalau memang nanti diarahkan untuk menambah modal. Biaya berdasar perubahan per unit, ya. Biaya berdasar kejadian. Nah, itulah beberapa jenis kelompok dari biaya yang nanti akan menjadi ending dari informasi yang harus diciptakan.
Oke, mungkin begitu yang bisa kita jelaskan di temuan kita yang kedua dalam melakukan klasifikasi beberapa komponen yang harus kita pahami dalam manajemen biaya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan bahasan kita? Saya mau bertanya, Pak. Ini Mbak Alfi, silakan Mbak. Terkait dengan salah satu hal yang mendasari adanya manajemen biaya itu kan untuk menciptakan suatu customer satisfaction. Lah, untuk kepuasan pelanggan itu kan biasanya kalau kita bisa memproduksi produk dengan kualitas baik dan harga yang nggak terlalu tinggi, pelanggan bisa puas. Tapi kan biasanya kalau untuk perusahaan yang masih tumbuh atau grow up itu kan kalau mau kualitas baik ya biayanya tinggi. Kalau biaya tinggi harganya juga naik. Kalau harga naik nanti pelanggan kan agak ragu. Jadi harga nggak bisa dinaikkan. Lah kalau biaya tinggi harga nggak bisa naik kan terus keuntungan itu jadi sedikit. Ya mungkin kalau secara teori manajemen yang baik itu harus bisa menciptakan kualitas yang baik dengan biaya rendah. Tapi kalau di eh, saat itu kita posisinya belum bisa memanage cost yang efektif, itu sebenarnya dari sisi manajemen untuk perusahaan yang baru berjalan itu orientasinya itu kepuasan customer dulu atau keuntungan yang tinggi dulu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi sangat baik. Ini saya akui sangat baik untuk analisisnya Mbak Alfi terkait dengan bagaimana kita memenuhi satisfaction. Oke, memang untuk membuat analisis itu Mbak Alfi dan semuanya, yang bisa memberikan informasi lengkap itu jika kita mampu melibatkan banyak aspek di bagian analisis tersebut, seperti tadi saya jelaskan. Manajemen biaya saja kita klasifikasikan bahan-bahan yang dipakai untuk melakukan sudah seperti itu kompleksnya. Artinya apa? Artinya memang kita harus mampu memisahkan beberapa hal supaya orientasi atau arah dari analisis kita itu mengena. Nah, itu kata kuncinya dulu. Memisahkan beberapa hal dulu untuk mengarahkan orientasi analisis kita itu supaya mengena. Oke, kalau tadi kita bicara terkait dengan satisfaction, kepuasan. Pertama yang harus kita ketahui adalah puas itu yang seperti apa. Itu penting gitu ya. Penting. Puas itu yang seperti apa. Puas itu manakala seseorang, customer ya ini ya, itu sudah mampu merasakan kesesuaian antara hasil yang diperoleh dari barang atau jasa yang dinikmati dengan pengorbanan yang sudah dikeluarkan oleh orang itu. Ya, tolong itu diingat. Orang eling ya dicatat. Bicara nih eling. Yaitu perbandingan antara apa yang diperoleh dengan apa yang dikeluarkan. Itu baru puas. Jenengan tidak bisa, nggak bisa ya, merasakan kepuasan yang sama dari suatu produk, anggaplah barang ya. Ya, apa ya benar contohnya, handphone lah, misalkan begitu. Handphone seharga 5 juta. Dengan handphone, sama handphone, fungsinya juga sama handphone. Seharga 25 juta. Ya. Fungsinya sama. Kameranya juga 3. Tapi yang satu harganya 5 juta, yang satu harganya 25 juta. Sama-sama handphone.
tidak bisa menyamakan kepuasannya. Itu loh maksud saya ya. Nggak bisa menyamakan kepuasannya. Artinya, kalau kalian mau merasakan kepuasan, ya harus dengan grade yang sama. Sama-sama handphone senilai 5 juta. Nah, karena pengorbanan kita 5 juta, maka dengan 5 juta yang kita keluarkan untuk handphone A, itu kita bisa apa? Dengan 5 juta untuk handphone B, kita bisa apa? Apakah kebutuhan kita tadi terwakili dengan apa yang kita peroleh tadi? Mana yang paling banyak memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Misalkan kecepatan proses handphonenya, booting time-nya, menu-menu fiturnya, atau spesifikasinya. Nah, seperti itu. Tapi nggak bisa kemudian dibandingkan dengan handphone seharga 25 juta. Ya nggak bisa. Nah, jadi pertama itu dulu. Definisi dari kepuasan harus kita pahami dulu. Nah, kemudian, kalau kita sudah bisa memahami definisi dari kepuasan tersebut, yang jelas kita kemudian baru mencoba untuk memahami juga bagaimana proses dari handphone tadi dibuat. Ya. Sehingga kemudian kita tidak lagi mencoba membandingkan pada sesuatu yang salah posisi, salah tempat. Nah, kalau tadi Mbak Alfi mengatakan kalau memang kita akan membuat sesuatu yang semakin baik, kosnya kan juga semakin tinggi. Nah, benar. Cuman definisi baik juga harus kita batasi, gitu loh. Ingat, kos itu yang paling efektif adalah menjadi cost driver yang tadi saya sebut. Artinya ya memang kita memberikan batasan-batasan maksimal atas sebuah kos dengan cara mengendalikan kos itu supaya tidak sampai bocor. Ya, sederhananya begitu aja. Nah, disitulah nilai maksimal, value added maksimal yang bisa kita ciptakan. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita bicara lebih baik, maka ukuran dari standar lebih baiknya itu ya jangan melihat pada kelompok yang bukan pembanding. Ya. Handphone seharga 5 juta, untuk lebih baiknya, ya jangan menyamakan pada apa yang bisa dihasilkan oleh handphone seharga 25 juta. Nggak fair. Ya, jadi jangan dicampur gitu ya. Oleh karena itu harus kita kelompokkan dulu dalam situasi yang sama. Sebab kalau itu tidak kita lakukan, maka kita sering salah pembanding. Ya, misalkan bukan handphone, kualitas lulusan, misalkan gitu aja. Ya, kualitas lulusan seorang mahasiswa itu kan tidak dilihat dari mana dia itu sekolah. Belum tentu kalau dia itu lulusan perguruan tinggi negeri yang favorit, misalnya. Itu mempunyai kualitas lebih baik daripada lulusan dari perguruan tinggi yang tidak terlalu favorit. Tergantung dari bagaimana seseorang tadi berproses. Nah, itulah. Yang dijadikan basic orientasi atau standar capaian sebenarnya sama. Baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, capaiannya itu sama. Menuntut untuk bisa menghasilkan lulusan seperti ini, itu ada. Tetapi kemudian, bagaimana sumber daya yang ada di dalam sebuah tempat itu mampu memunculkan kualitas seperti itu? Sebanyak apa kecukupan biaya di masing-masing tempat untuk bisa menghasilkan fasilitas yang mendukung mencapai seperti itu? Dan seperti apa motivasi dari mahasiswa sendiri untuk bisa menghasilkan dirinya mempunyai value added yang sesuai dengan kualifikasi? Nah, itu mungkin beberapa di antara faktor yang nanti akan mendukung.
Nah, oleh karena itu kesimpulannya, apa yang ditanyakan Mbak Alfi tadi adalah yang pertama, kita harus bisa membuat kelompok pembanding dulu. Yang kedua, kita harus bisa memahami kondisi perbandingannya itu dengan pemahaman seperti tadi, yaitu adalah kesesuaian antara hasil dan pengeluaran yang kita keluarkan. Dan kemudian kalau kita bicara terkait dengan kualitas baik, maka definisi baik itu juga harus kita identifikasikan dulu. Karena baik itu tidak sama jika memang inputan dari aktivitas prosesnya itu beda. Baiknya tidak sama. Ya maka diusahakan melakukan perbandingan yang sejenis dulu. Nah, dari situlah baru kita bisa berkompetisi. Kalau kita salah menentukan lawan kompetisi, ya kita sendiri yang akan hancur, gitu ya. Nah, begitu. Maka ya pastikan bahwa lawan kompetisi kita itu sebanding, gitu ya. Jangan pernah melakukan perlawanan dengan yang tidak sebanding. Loh Pak, kalau ingin mau lebih baik, kan harus melihat sesuatu yang lebih baik juga. Nah, itu betul. Tetapi pahami dulu kemampuannya. Kalau kita sudah bisa berkompetisi dengan situasi yang sebanding, maka kita tingkatkan kompetisi kita, ya termasuk meningkatkan biaya, meningkatkan kemampuan yang lain untuk mencapai penyesuaian target yang lebih tinggi. Nah, jadi nanti kita ubah dulu targetnya. Tadi kan target fleksibel ya. Ubah dulu targetnya. Dan target tidak boleh di atas awan gitu ya, tidak boleh di awang-awang, target harus realistis. Makanya nanti kalau memang kita dari grade C misalkan, ya jangan langsung membuat target di grade A. Targetkan dulu di grade B. Nah, meningkat target B apa? Spesifikasi untuk naik grade B. Kita punya enggak SDM yang mendukung ke arah sana, punya enggak SDA dan sumber daya yang lain untuk digunakan mengarah ke sana. Kalau itu siap, naikkan targetnya, baru nanti kita, ya memang ada kenaikan dari cost, pasti gitu ya. Tetapi kan kenaikan cost menghasilkan kenaikan kualitas, karena kualitas dari grade C naik jadi grade B, sehingga satisfaction dari customer itu nanti juga jelas ukurannya. Karena customer kadang juga tidak bisa loh ya memisahkan kualifikasi. Handphone tuku handphone kok 5 juta, itu handphone harga 20 juta. Nah, ya, cuman kan kemampuan kembali lagi. Karena tidak semua customer punya kemampuan beli handphone 25 juta. Ya toh? Makanya ada segmentasi itu kan karena untuk menjaga kemampuan customer. Maka ya satisfaction-nya ya satisfaction pada segmen yang sama. Jangan sampai kita melihat satisfaction-nya handphone 5 juta pada satisfaction-nya handphone 25 juta. Salah ya. Ya, customer mungkin tidak tahu. Pokoknya cuman kita sebagai pihak yang memang harus bisa memberikan penjelasan, harus ngerti bagaimana cara untuk memberikan pemahaman dengan cara mengkelompokkan dan memahami maksud dari satisfaction. Oke, kira-kira begitu Mbak Alfi. Gimana, ada yang banyak lainnya untuk melengkapi Mbak Alfi? Pak mau tanya. Ya, Mbak Nuril. Iya, tadi kan kita harus membandingkan persaingan itu harus sama-sama seimbang. Maksudnya, namun ini ditemui banyak ya Pak. Eh, Ketika misal HP A ini harganya 5 juta, sama-sama kualitasnya bagus, harganya juga sama. Tapi di sini ada persaingan semakin apa ya, untuk menarik konsumen itu, salah satu pesaing itu menurunkan harganya lagi. Terus kemudian ada persaingan harga turun gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak untuk manajemen biaya? Itu kan berarti mengurangi harga pasarnya. Itulah yang saya sebut dengan nama diferensiasi. Tadi, untuk kompetisi, untuk berkompetisi, maka kita harus menciptakan nilai tambah yang bisa membedakan apa yang ada di kita dan apa yang ada di kompetitor kita.
Nah ini, kompetisi dan diferensiasi. Ternyata perusahaan yang bisa menjual dengan spesifikasi yang sama, dengan harga yang lebih murah, itu dijadikan target sebagai segmen diferensiasi, segmen pembeda. Nah, terus bagaimana kok bisa? Nah, inilah beberapa strategi ya, kembali lagi ke strategi yang masing-masing perusahaan pasti sudah merisetnya dalam waktu yang lama. Ya saya tidak bisa menceritakan ya bagaimana itu kok bisa beda, tapi secara manajemen biaya yang jelas perusahaan yang mampu menjual dengan harga lebih murah berarti dia sudah bisa melakukan efisiensi dan efektivitas pembebanan biaya yang lebih baik dengan menggunakan strategi-strategi hasil risetnya selama beberapa waktu. Ya, gampangannya tadi aja. Misalkan kita sudah bisa membuat kepastian dari alokasi biaya. Kalau yang lain tadi, handphone 5 juta tadi misalkan alokasi biayanya masih berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi butuh biayai, total biayanya habis berapa, ditambah dengan laba, maka itulah jadi harga jual, 5 juta. Nah, tetapi handphone yang seharga 4 juta misalkan, dengan spesifikasi yang sama, dia sudah mampu mentarget. Untuk biaya ini maksimal sekian, untuk biaya ini maksimal sekian, biaya ini maksimal sekian. Sehingga total biayanya itu katakanlah sekian, ditambah dengan laba, ketemu 4 juta harga jual. Nah, gimana caranya aktivitas dari sumber daya itu tadi mampu mencapai target biaya sesuai dengan yang ditentukan? Ya itulah yang disebut dengan nama strategi. Kita harus mampu mengubah segalanya, mengubah semua aktivitas yang tadi saya jelaskan di kelompok-kelompok tadi, ya, untuk mampu menggapai suatu capaian alokasi yang sebesar anggaran yang ditetapkan. Nah, jadi begitu. Ya nggak mampu, ya silakan pergi. Berarti kamu nggak layak untuk ada di sini. Saya hanya mencari orang yang mampu-mampu saja. Gitu. Karena sudah hasil riset, maka kebijakan itu bukan kebijakan yang di awang-awang, kebijakan yang tidak masuk akal kan. Tidak, karena itu hasil riset. Gitu. Riset membuktikan itu bisa dengan menggunakan, nah riset itulah yang membutuhkan data dari akuntansi biayanya, akuntansi manajemennya, dan beberapa hal yang ada di manajemen biaya tadi. Diriset bareng dalam beberapa waktu dengan melakukan perbandingan benchmark di tempat lain tadi, akhirnya mampu menetapkan bahwa bisa melakukan efisiensi sampai sekian. Maka itu menjadi target. Target tercapai, maka kita bisa menghasilkan produk dengan biaya sekian. Dengan jumlah laba yang sama per unit, ya, akhirnya kita bisa menjual dengan harga 4 juta. Yang kita kejar bukan jumlah laba per unit, tetapi jumlah unit yang terjual. Karena kalau kita bisa memberikan diferensiasi, maka customer itu biasanya kan senang. Karena tadi saya katakan, orang itu senang kalau beda. Nah, sehingga nanti jumlah unit yang terjual bisa lebih tinggi daripada yang dijual harga 5 juta. Otomatis kan laba. Nah, jadi kita tidak mengejar laba per unit, tetapi kita mengejar jumlah kapasitas penjualan unitnya. Nah, itulah yang tadi disebut Nuril sebagai sesuatu yang harus dianalisis gitu ya. Nah, dan itu bagus Mbak. Ya, karena memang mampu memunculkan diferensiasi berdasarkan dari orientasi. Oke, seperti itu, Mbak, secara teoritis. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, absensi ini ya mungkin tampak di kalian seperti ini loh. Ya, nanti kalau kalian itu melakukan absensi. Ya. Oke. Ini sudah hadir semua. Ya, alhamdulillah. Ya.
Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, sudah hampir jam 10, ya, mohon maaf, kelar waktunya. Nggak apa-apa lah, senang kalau ada yang tanya seperti itu. Kalau ada yang nggak paham, monggo silakan tanya lagi di media yang lain. WA Group, monggo, WA secara pribadi, monggo. Mbak Alfi, Mbak Nuril, jika misalkan memang masih ada sesuatu yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan, juga monggo silakan menyampaikan kembali di kesempatan yang berbeda. Karena mohon maaf, kalau terlalu lama nanti kita juga makan banyak bandwidth yang berlebih. Terima kasih untuk atensinya di kuliah kita di manajemen biaya ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di minggu depan. Kita akhiri kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.